Oke, shalom, selamat malam, Shalom. salam sehat, Shalom. damai kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang sampai selama-lamanya. Selamat malam, Bapak Ibu. Saya akan membawakan malam hari ini BKSN tema yang keempat. Izinkan saya akan share screen saya sebentar. Ya, apakah screen saya sudah terlihat? Bisa dilihat? Sudah. Oke, terima kasih. Sudah. Iya, saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus, pada malam hari ini kita mau merenungkan tema yang keempat. Yesus sahabat bagi mereka yang mau bertobat. Mari kita refresh terlebih dahulu. Kalau pada tema yang pertama, kita diajarkan untuk menjadi sahabat mereka yang putus asa. Kita memahami kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu menyertai kita. Lalu tema yang kedua kita diajarkan bahwa kita memiliki Allah yang peduli, Allah yang menangis bersama-sama kita ketika kita menangis. Dan tema yang ketiga, kita diajarkan untuk menjadi sahabat bagi mereka yang menderita. Kita diajarkan untuk berani seperti orang Samaria untuk melakukan belas kasih tanpa batas, tanpa batasan suku, tanpa batasan agama, tanpa batasan golongan. Dan tema yang keempat pada malam hari ini, kita semua mau diajarkan untuk menjadi sahabat bagi mereka yang mau bertobat. Nah, tema yang keempat ini memiliki ayat emas. Ayat emasnya itu dari Wahyu 3 ayat 20. Di situ dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya. Ayat emas yang akan kita renungkan mendalam adalah, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Sahabat-sahabat yang kekasih, tentunya kita tahu, dalam masa pandemi COVID-19 ini, dampak-dampaknya sangat luar biasa. Bahkan berdampak pula dalam kehidupan keagamaan kita. Saudara dan saya diminta untuk berdoa di rumah, beribadah di rumah, maka aktivitas-aktivitas liturgi di gereja itu dibatasi. Maka kepuasan dalam beribadah itu rasanya, aduh gimana ya? Misa online, menurut Bapak Ibu rasanya seperti apa? Apakah kayak kurang greget atau enakan misa online? Nah, atau karena pandemik ini yang sudah bertahan sampai 1,5 tahun, maka ada sebuah adaptasi kebiasaan baru. Ada yang mengatakan, oh enakan misa online, lebih baik saya misa online saja. Sehingga apa yang terjadi pada saat ini? Saya melihat bahwa beberapa waktu ini ketika misa offline diberikan, itu cuma kapasitas mungkin 100 atau 150. Tetapi yang sangat menyedihkan adalah walaupun cuma kuotanya itu 100 sampai 150, banyak sekali kuota-kuota yang tidak diambil oleh umat-umat kita. Nah, ada yang mungkin berpikir, udahlah, enakan online saja. Nah, atau mungkin akan berdampak kepada sahabat-sahabat kita karena mereka tidak memiliki sarana dan sarana yang diperlukan. Maka dampaknya itu adalah, saya rasa misa itu udah nggak perlu lagi. Apa mungkin merasa bahwanya, selama 1,5 tahun ini nggak kenapa-napa kok, nggak berasa apa-apa kok. Jadi
mungkin merasa bahwa, nggak berdoa pun nggak masalah. Nah, di sini menciptakan sebuah masalah baru bahwa umat karena kebiasaannya merasa misa online ya di segala sesuatu dengan pengajaran yang sudah online. Nah, mereka merasa enakan online. Dan bagaimana sikap kita ketika dalam peribadatan? Kalau dulu kita mungkin pergi ke gereja rapi ya, pakai sepatu segala macam. Mungkin makin lama ada kemunduran. Kenapa? Mungkin misa jam 9, baru melek, buka mata, langsung lihat TV, belum mandi, belum apa-apa, ya nggak apa-apalah. Orang Tuhan juga tahu kok. Tuhan memaklumi, Tuhan ibaratnya tuh Tuhan tuh Maha Rahim. Yang penting saya misah. Walaupun dalam keadaan yang baru bangun, baru melek, belum mandi, belum apa-apa. Bahkan mungkin pakaiannya masih pakai celana pendek, masih pakai kutangan. Nah, itu kalau saya saya merasakan hal seperti itu ya, sahabat-sahabat yang terkasih. Nah, maka apa yang terjadi di sini? Situasi ini membuat suatu hidup doa dan ibadah umat itu menjadi suam-suam kuku. Seperti apa yang terjadi di jemaat di Laodikia di dalam kitab Wahyu. Oleh karena itu, pada malam hari ini, kita mau sama-sama mendalami dan merenungkan sosok Yesus sebagai seorang sahabat bagi mereka yang mau bertobat. Agar apa? Agar kita terdorong untuk terus-menerus mengupayakan pertobatan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan dalam bacaan perikop pada hari ini adalah kitab Wahyu. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Kitab ini, bacaan ini memuat surat Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Maka kita pertama-tama kita harus memahami gagasan pokok dari kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu ini ditulis oleh penulis Injil Rasul Yohanes. Pada saat dia berada di Pulau Patmos, dia mendapatkan sebuah penglihatan dan pada saat itu dia menuliskan 7 surat kepada 7 gereja. Tujuannya apa? Nah, kitab Wahyu berisi banyak sekali simbol-simbol ya. Oleh karena itu, kitab Wahyu ini disebut sebagai kitab apokaliptis. Apokaliptis ya. Kitab yang banyak tanda-tanda, simbol-simbol. Nah, kenapa seperti itu? Karena Rasul Yohanes mau memberitakan sesuatu, tetapi pada saat itu yang berkuasa siapa? Penguasa Romawi. Sehingga Rasul Yohanes menuliskan surat itu dengan tanda-tanda dan simbol-simbol. Sehingga pada saat surat itu dikirimkan, nah biasa mungkin pada saat itu surat-surat itu pasti disensor. Maka apa yang terjadi? Rasul Yohanes menuliskan surat-surat itu dalam tanda-tanda atau simbol-simbol. Sehingga kitab Wahyu ini termasuk dalam kitab apokaliptis. Nah, tujuan utamanya surat ini diberikan kepada 7 gereja. Tujuannya apa? Pada saat itu, jemaat gereja dalam masa penganiayaan dari penguasa Romawi. Rasul Yohanes mau memberikan peneguhan, penguatan kepada jemaat pada saat itu. Yang mau dikatakan oleh Rasul Yohanes, garis besarnya adalah bertahan. Segala sesuatu itu hanya sementara. Tetapi saudara-saudara diminta untuk tetap bertahan dalam keadaannya, dalam mengusahakan
hidup dalam pertobatan. Bahwa pada saatnya akan berakhir yang namanya penganiayaan itu. Segala sesuatunya itu akan menjadi sebuah kemenangan untuk saudara-saudara. Nah, dan kita lihat bahwa bacaan pada malam hari ini ditujukan kepada jemaat Laodikia. Surat ini sangat kurang lebih relevan dengan keadaan pada zaman sekarang, pada saat pandemi COVID-19. Kenapa? Kita lihat jemaat mulai kayaknya sudah mulai kurang bergairah, mulai kehilangan semangat untuk menjadi murid dan saksi Kristus. Kenapa dikatakan sebagai suam-suam kuku? Nah, Bapak Ibu perhatikan dengan peta di sini. Laodikia ini ada di antara dua kota, yaitu Hierapolis dan Kolose. Dan meskipun kota Laodikia ini adalah kota perdagangan yang sungguh-sungguh luar biasa, dan boleh dikatakan Laodikia itu sangat maju sekali dalam perdagangan, dalam perbankan, keuangan, dalam penyembuhan. Nah, Laodikia nggak punya sumber mata air. Sumber mata airnya berasal dari Hierapolis dan Kolose. Nah, Hierapolis memberikan mata air yang panas. Tetapi karena melalui pipa-pipa yang panjang, sampai di Laodikia, air itu sudah tidak panas lagi. Jadi, airnya itu cuma hangat-hangat seperti itu. Nah, dari Kolose, itu airnya, mata airnya sejuk. Tetapi sampai di Laodikia, airnya sudah tidak sejuk lagi. Nah, itu diibaratkan seperti jemaat yang suam-suam kuku atau mulai kehilangan semangat. Nah, dalam hal jemaat Laodikia dalam kitab Wahyu, mereka tergoda menjalani kehidupan sebagai murid Kristus yang suam-suam kuku. Artinya apa? Udah nggak semangat lagi, kayaknya lebih mengandalkan kekayaan atau mengandalkan kehebatan mereka sendiri, dan mereka berkompromi. Yang parahnya itu adalah berkompromi dengan keadaan sekitarnya. Ya. Nah, melalui surat ini Anda dan saya mau diajak untuk menjadi penuh semangat. Ya, penuh semangat. Kata Tuhan Yesus nanti dalam firman, nanti teman-teman akan membaca, kalau kamu tuh harus panas atau dingin. Jadi nggak boleh nggak panas, nggak dingin. Ya, artinya apa? Menjadi pengikut Kristus harus berkobar-kobar. Itu kalau kata ibaratnya di Emmaus Journey. Harus penuh semangat dan harus belajar untuk terus-menerus mengusahakan pertobatan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Kita doakan bersama. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami sabdamu yang Engkau sampaikan melalui bacaan dari kitab Wahyu pada pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman agar semangat iman kami dinyalakan kembali di masa yang sulit karena pandemi ini. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaannya. Boleh saya minta tolong untuk Bro Bambang? Ya, Bro. Boleh tolong bacakan bacaan kitab sucinya dari Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Oke. Semuanya ya. Sip. Oke, Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Bro Bambang. Ya, Sama-sama. sahabat-sahabat yang terkasih, pertama-tama kita akan memahami bahwa pada malam hari ini satu gelar Yesus lagi. Ya, kalau misalnya pada pertemuan pertama itu belajar tentang Immanuel. Kedua, akulah kebangkitan dan hidup. Ketiga, sebagai orang Samaria. Yang keempat, nah, Yesus mengatakan dirinya, Amin, saksi yang setia dan benar. Apa sih yang mau dikatakan dari penulis kitab Wahyu? Yesus memberi perintah untuk menulis dan mengirim surat kepada jemaat di Laodikia, menyebut dirinya dengan gelar Amin, saksi yang setia dan benar. Nah, kata Amin itu adalah standar. Kan kalau kita bicara pasti Amin itu berartinya apa? Saya percaya. Ya, kalau misalnya pada saat Bu Sukawati membagikan tubuh dan darah Kristus kan pasti begini, tubuh dan darah Kristus. Jawabnya apa? Amin. Amin artinya apa? Saya percaya kalau yang dibagikan itu adalah tubuh dan darah Kristus. Amin itu berarti bahwa standar memang mengakui kebenaran apa yang dikatakan oleh orang lain. Nah, ungkapan saksi yang setia dan benar adalah mau menegaskan dari kata amin itu sendiri. Dengan menyebut dirinya amin, saksi yang setia, Yesus mau menegaskan di sini bahwa sabda Yesus sungguh-sungguh benar serta dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Mengapa? Yesus adalah Sang Putra, Sang Firman. Ingat, pada Injil Yohanes bab 1 ayat 1 di situ dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu menjadi manusia. Maka apa? Segala sesuatu kehendak Allah, siapa yang paling paham, siapa yang paling mengerti? Hanya Yesus satu-satunya yang memahami kehendak Allah, dia yang telah turun dari surga. Oleh karena itu, Yesus mau menegaskan, aku adalah Sang Amin, saksi setia dan benar. Nanti Bapak Ibu baca di ayat yang ke-14, bahkan di situ dikatakan, yang awal mula dari penciptaan. Artinya apa? Di situ mau dikatakan, pada kisah penciptaan itu, Yesus sudah ada. Ya, nah ini dia. Nah,
sorry. Nah, ini dia. Ya. Saksi yang setia dan benar, sumber dari ciptaan Allah. Kalau ini dari terjemahan TB2. Tetapi kalau misalnya di kitab suci Bapak Ibu masih TB1, di situ akan dikatakan awal permulaan ciptaan. Ya, artinya apa? Ketika dunia ini diciptakan pada mulanya, Yesus itu sudah hadir. Jadi dia tuh benar-benar seorang saksi yang awal, yang sudah ada dari sejak dahulu kala. Yesus yang berasal dari surga, dia turun dari surga, dia yang satu-satunya mengetahui kehendak Allah. Nanti Bapak Ibu ada di Injil Yohanes bahwa Yesus turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapa. Maka sabda Yesus sungguh-sungguh benar, sabda Yesus sungguh-sungguh dapat dipercaya, dia satu-satunya yang dapat diandalkan. Artinya apa? Ini adalah gelar Yesus. Yesus ini sangat-sangat bisa saudara dan saya andalkan. Nah, apa yang dikatakan lagi? Orang tidak perlu lagi berusaha mencari kebenaran yang lain, sebab kebenaran sudah ada di dalam Dia, dan segala kebijaksanaan dan pengetahuan tersembunyi di dalam dirinya. Bapak Ibu ingat kan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, artinya apa? Segala kebenaran itu sudah ada di dalam diri Yesus. Kebijaksanaan, pengetahuan, semuanya itu ada di dalam diri Yesus. Oleh karena itu, melalui gelar ini, Anda dan saya di hadapan Tuhan harus berani jujur. Berani jujur. Kenapa? Tuhan tahu segala sesuatu. Ingat ya, kita pahami dari tema yang pertama, kita tahu Tuhan itu tahu segala sesuatu. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu. Jadi, karena Yesus memiliki gelar Sang Amin, saksi yang setia, maka Anda dan saya diajarkan untuk bisa introspeksi diri secara jujur. Apa sih yang saya alami dalam kehidupan saya pada masa-masa ini? Apakah saya seperti orang-orang di jemaat Laodikia atau tidak? Nah, kenapa? Tuhan Maha tahu. Kenapa? Karena dialah yang dari awal penciptaan sudah ada, akan ada, dan terus akan ada. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua yang perlu kita renungkan, apa yang dicela oleh Yesus dari jemaat di Laodikia? Di situ katakan, lihat ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka kita lihat, sahabat-sahabat yang terkasih, jemaat Laodikia ini dicela Yesus. Kenapa? Nggak semangat. Hidup rohaninya tuh puas diri. Ya, karena apa yang dilakukan mereka itu berada dalam zona nyaman. Maka apa? Yaitu karena kenyamanan itu mereka merasa bahwa nggak perlu Tuhan. Jadi kehidupannya seakan-akan saya lebih baik berusaha dengan giat mencari banyak uang. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Karena Laodikia itu ada kota perdagangan yang sungguh luar biasa. Jadi mereka nggak terlalu memikirkan kehidupan rohani mereka. Mereka lebih berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan keuangan. Dengan uang saya akan mendapatkan banyak kemudahan. Nah, di sini disoroti sebanyak 3 kali dalam ayat 15 dan 16 bahwa jemaat Laodikia ini tidak menjalani hidup mereka sebagai pengikut yang total, tidak disiplin. Semangat mereka hanya suam-suam kuku.
Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tadi saya katakan bahwa penulis Injil, penulis kitab Wahyu, Rasul Yohanes itu mengibaratkan apa? Disebut suam-suam kuku. Karena sebenarnya Laodikia itu nggak punya sumber mata air. Sumber mata airnya itu dari dua tempat, Hierapolis dan Kolose. Nah, kalau Kolose, kalau mata air yang panas, panas banget, tentunya kita tahu kalau air panas itu berfungsi buat apa tuh? Ada fungsinya ya kalau air panas, air yang sangat panas. Bapak Ibu suka nggak pergi ke Bandung gitu ya? Ada pemandian air panas? Banyak manfaatnya kan? Iya. Nah, ada banyak manfaatnya kan kalau air panas. Nah, air panas itu ada banyak manfaatnya. Tetapi kalau misalnya ketika air panas itu nyampe di Laodikia, ternyata airnya itu udah nggak panas, nggak kayaknya anget-anget gitu. Nah, ternyata kalau anget-anget begitu, ada manfaat untuk pengobatannya nggak? Nggak ada. Ingat kan kalau misalnya kita pada zaman pandemi ini COVID-19, kalau ingat kan apa yang dikatakan kalau misalnya kita baru terima paket GoFood apa segala macam harus dipanaskan. Jadi kalau panas itu bagus banget kata Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Bapak Ibu membaca dalam kitab Lukas, nanti di situ akan dikatakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, tetapi Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Bahwa Yesus itu adalah api, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu intim dengan Yesus, sudah pasti Anda itu panas. Pasti Anda berkobar-kobar. Itu yang mau dikatakan oleh Yesus. Artinya yang Yesus inginkan, Anda dan saya ini menjadi murid-murid Kristus yang penuh semangat, berkobar-kobar semangatnya. Dan satu hal lagi, air dari Kolose itu dingin, sejuk. Air itu kalau diminum, kalau air yang sejuk itu sangat baik untuk kesehatan. Sehingga bisa diminum. Tetapi kalau airnya sampai di sana sudah nggak sejuk lagi, kan biasa-biasa aja seperti itu. Artinya apa? Ada dua hal yang mau dikatakan oleh Yesus. Saudara dan saya harus menjadi murid-murid Kristus yang penuh semangat, penuh kobar-kobar dengan api Roh Kudus. Dan juga menjadi murid-murid Kristus yang memberikan kesejukan, memberikan perdamaian. Dimanapun saudara ditempatkan, pasti Anda akan mungkin ya ketika saya lagi lemah gitu ya, saya ketemu Bro Bambang, kita kumpul rame-rame. Sehingga apa yang terjadi? Semangat dari Bro Bambang itu tertular ke saya. Jadi kita apa? Wah, kita boleh bersemangat lagi. Itu intinya. Anda dan saya diminta oleh Tuhan untuk menjadi murid-murid Yesus yang penuh semangat. Ya. Nah, maka dalam celahan ini apa yang Yesus inginkan? Saudara dan saya menghayati iman dengan semangat yang bernyala-nyala. Nah, kalau misalnya setengah-setengah, maka apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku akan memuntahkannya. Wah, kalau sampai dimuntahkan Yesus gimana tuh rasanya ya? Jadi, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, nanti kita akan lihat pada bacaan selanjutnya. Apa sih yang membuat jemaat Laodikia ini bermentalitas suam-suam kuku? Nah, ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu apa yang tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Mereka pikir itu mereka kaya. Ya, mereka pikir itu mereka kaya. Mereka merasakan yang namanya dengan mencukupi
mencukupi diri sendiri, cepat puas diri, dan bahayanya itu adalah zona nyaman. Zona nyaman ini kalau dalam bacaan pertama, tema minggu pertama, itu kita berbicara tentang angin sakal ya. Nah, kalau malam ini mau berbicara tentang angin sepoi-sepoi. Bahaya mana angin sakal sama angin sepoi-sepoi? Kalau menurut Bapak Ibu? Ya, saya punya sebuah ilustrasi. Nah, sebuah ilustrasinya adalah seekor monyet. Ya, seekor monyet naik ke atas pohon kelapa. Lalu ada angin ya, angin sakal, angin topan, angin sepoi-sepoi. Mereka pada taruhan, ya. Siapa yang bisa menjatuhkan monyet ini? Ya, wah, udah pasti saya angin tornado, saya paling keren, paling gede gitu kan. Semuanya oke gitu ya. 3 angin ini berlomba. Ya, ketika pertama, kita mulai duluan angin sakal. Angin sakal bertiup, kencang ya. Apa yang dilakukan oleh monyet itu? Monyet itu pasti pegang erat-erat. Ya, ketika anginnya berhembus kencang, pegangnya erat-erat. Lalu kedua, angin apa? Angin tornado. Ya, wah, lebih hebat anginnya. Apa yang dilakukan oleh monyet itu? Pegangan lebih kuat lagi. Tapi, nah, angin sepoi-sepoi. Kalian pada payah semuanya. Lalu angin sepoi-sepoi bertiup. Fiu, fiu, fiu. Apa yang terjadi? Monyetnya ketiduran. Dan akhirnya monyetnya jatuh. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa sih moral story-nya dari cerita ini? Jangan pernah merasa cukup diri, jangan pernah merasa cepat puas diri, hati-hati dengan kenyamanan. Ketika Anda berada di dalam zona nyaman, itu ternyata adalah zona yang berbahaya. Ketika segala sesuatu Anda merasa dicukupi, segala sesuatu Anda mampu melakukannya, Anda akan mulai mengatakan, aku ini kaya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Kamu pikir kamu kaya, tetapi kamu melarat. Karena apa? Nah, bacaan selanjutnya adalah dikatakan, maka aku menasehatkan engkau, supaya engkau membeli dari aku emas yang telah dimurnikan dari api. Siapa emas yang dimurnikan dari api itu? Nah, ternyata Bapak Ibu pernah dengarkan cerita tentang seorang Farisi ketika Yesus dia bertanya kepada Yesus, Yesus, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal? Kata Yesus, lakukan ini, hukum ini, hukum ini, hukum betul. Oh, itu sudah aku lakukan dari awal mulanya, gitu kan ya? Dari muda sudah melakukan hukum Taurat. Lalu apa yang katakan Yesus? Jualah semua hartamu, ikutlah aku. Orang muda ini muram, hartanya banyak. Maka apa yang mau dikatakan oleh Yesus? Yesus adalah emas ini. Emas yang telah dimurnikan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pandemi COVID-19 ini pada saat ini, kita memahami bahwa kekayaan itu sesuatu yang fana. Sesuatu yang tidak bisa menjamin Anda dalam kondisi pandemik ini. Ya, apalagi pada saat ketika bulan Juli, mau punya uang sebanyak apapun, kalau rumah sakitnya nggak ada tempat, ya nggak ada tempat. Dan itu yang harus kita pahami, bahwa pada malam hari ini, saudara dan saya diajak untuk merenungkan bahwa harta yang paling indah, harta yang paling berharga di dalam dunia ini adalah Kristus Yesus.
Dialah emas yang telah dimurnikan. Nah, kita lihat lagi bahwa jemaat Laodikia itu sangat membanggakan kekayaan mereka pada saat itu. Bayangkan, jemaat Laodikia adalah kota perbankan pertama. Ya, mereka percaya bahwa kekayaan itu bisa memberikan jaminan hidup, kebahagiaan. Karena itu mereka menumpuk harta. Apa yang mereka miliki seolah-olah tidak pernah memberikan kepuasan. Sehingga apa? Nah, menumpuk harta berbicara, saya mau lebih lagi, saya mau lebih lagi. Jadi apa? Nah, orang-orang mulai melupakan, gak usah lah pelayanan. Sekarang ini kan lagi pandemik begini. Besok mau makan apa saya kalau nggak kerja gitu kan? Orang akan lebih memikirkan seperti itu. Akan memikirkan bahwa saya harus cari uang. Tetapi pada malam hari ini, saudara dan saya diajak untuk merenungkan bahwa kebahagiaan itu bukan berasal dari harta dan kekayaan. Nah, sebelumnya kita lihat lagi. Di situ juga dikatakan, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Bapak Ibu, saya baru selesai penerimaan sakrament baptis. Ya, papa saya dibaptis pada hari ini. Saya sungguh bersuka cita. Dan ketika dibaptis pakaiannya apa? Pakaian putih. Dan ini dikatakan Anda dan saya harus pakai pakaian putih. Rasul Yohanes mau mengkoreksi jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia ini penghasil pakaian yang berkualitas, pakaian wool yang sangat-sangat bagus. Tetapi apa yang dikehendaki Yesus? Ternyata pakaian putih. Nanti Bapak Ibu akan baca dalam kitab Wahyu dalam selanjutnya, mereka yang duduk bersama-sama dengan Allah itu adalah mereka yang memakai pakaian putih. Artinya apa? Saudara dan saya dari sejak dibaptis kan sudah pakai pakaian putih tuh. Nah, saudara dan saya harus terus-menerus mengusahakan pakaian putih itu tetap putih bersih. Ya, Anda harus mengusahakan hidup di dalam pertobatan. Mungkin dalam kehidupan kita pasti akan jatuh bangun. Ada noda sedikit. Gak masalah kata Tuhan Yesus. Ada sakramen tobat. Ada sakramen tobat. Anda di sana mencuci baju Anda kembali menjadi pakaian putih. Dan lihat lagi. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Bapak Ibu, jemaat Laodikia itu penghasil minyak. Mereka itu dalam ilmu kedokteran, pengobatan, mereka hebat. Tetapi mereka buta. Mereka buta. Mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa memahami bahwa harta yang paling ternilai, harta yang paling berharga itu adalah Kristus Yesus. Maka pada malam hari ini kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk merenungkan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah sementara. Tempat ini cuma tempat transit, kata Tuhan. Tetapi tujuan utama kita adalah di surga. Dan kumpulkanlah harta di surga. Kenapa? Karena kalau di bumi, kata Rasul Paulus, ada ngengat dan karatnya. Jadi Anda dan saya diminta untuk kembali memahami sebuah pemahaman, pemikiran bahwa tujuan Anda dan saya menuju kebahagiaan. Nanti kita akan lihat di ayat selanjutnya. Nah, apa perintah Yesus bagi jemaat Laodikia?
setelah mereka memberikan nasihat, Yesus memberikan sebuah perintah yang tegas, sahabat-sahabatku. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Anda dan saya diminta untuk selalu bersemangat. Relakan hati itu ibaratnya, ayo jawab panggilan Tuhan itu. Ya, miliki semangat yang menyala-nyala. Relakan diri Anda itu dipenuhi, dikuasai, dan digerakkan oleh Roh Kudus. Ya, bertobat. Bertobat tidak hanya perintah untuk mengubah sikap dan perilaku yang tidak baik di masa lampau, tetapi Anda dan saya diminta pada malam hari ini untuk mengubah cara pikir Anda. Dan kita lihat, pertobatan itu berbicara perubahan sikap dan perilaku. Cara berpikir, cara berpandang. Ya. Dan Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dikatakan di situ? Siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobat. Ketika kita mendapatkan masalah, problem, ya, kita lihat ternyata semua itu adalah kasih Tuhan. Bagaimana Dia mengasihi Anda supaya apa? Ada satu karakter yang mau diperbaiki oleh Tuhan. Jadi pada saya merenung-renungkan, kenapa kita harus bertobat? Kenapa Tuhan memberikan sebuah permasalahan? Mungkin sampai-sampai Tuhan menghancurkan. Ketika Tuhan menghancurkan, maka Dia sanggup memulihkan. Ingat ya, tema yang kedua itu berbicara tentang kebangkitan. Dia berbicara bahwa Yesus itu Allah yang luar biasa. Dia sanggup membangkitkan dan mengubah menjadi sesuatu yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Artinya apa? Anda dan saya diminta pada malam hari ini untuk merubah sikap dan perilaku, cara pandang, bagaimana hidup kekristenan Anda dan saya. Anda diajak untuk jujur kepada Tuhan. Apakah virus-virus suam-suam kuku ini terjadi nggak pada diri kita? Dan ayat emasnya di situ dikatakan, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Artinya apa? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih, Yesus itu sedang berdiri di pintu. Kalau di gambarannya, tadi kalau Bapak Ibu lihat, grendelnya itu, pegangannya itu nggak ada dari luar. Tetapi pintu hati itu adanya di dalam. Jadi Yesus mengetuk ini adalah sebuah tindakan inisiatif. Yesus itu selalu mendatangi, Yesus itu memberikan tawaran kepada Anda. Yesus aktif untuk mendatangi Anda. Tetapi tawaran ini hanya bisa terjadi ketika Anda pun mengulurkan tangan. Yesus mengulurkan tangannya, Anda pun juga harus mengulurkan tangan. Dengan cara apa? Membuka pintu hati. Ketika Anda membuka pintu hati Anda, lihat apa yang dikatakan. Jika kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk menemui dia dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Bapak Ibu, ketika Anda membuka pintu itu, maka Yesus akan masuk. Yesus akan makan bersama-sama dengan Anda. Yesus akan bersama-sama dengan Anda. Surga itu berbicara tentang kebahagiaan. Bahkan dikatakan kebahagiaan dengan definitif yang tertinggi. Maka pengalaman kebahagiaan itu bisa terjadi ketika
saudara dan saya bersama-sama dengan Tuhan. Maka dalam peristiwa perjamuan itu, peristiwa perjamuan ada peristiwa yang menggembirakan kan? Makan bersama dengan Tuhan itu peristiwa sukacita. Jadi apa yang mau dikatakan oleh Yesus? Kebahagiaan itu bukannya nanti, sahabat-sahabatku. Kebahagiaan itu adalah sekarang ketika saudara mau membuka pintu hati Anda untuk Tuhan. Dan biarkan dia bertahta di dalam hati kita. Itulah yang menjadi harta yang paling indah, harta yang tak bernilai, harta yang paling baik di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan itu sekarang, bukan nanti, bukan pada saat nanti rest in peace, tetapi Yesus mau Anda bahagia bersama-sama dengan Dia sekarang. Nah, itu ulasan pendalaman teks. Maka kita akan masuk dalam sharing. Ya, kalau nggak sharing, nggak afdol. Kalau pertemuan BKSN, ya ada sharing-sharingnya. Apakah problem yang dihadapi oleh jemaat Laodikia aku alami sekarang ini? Tunjukkanlah secara konkret. Atau dua, dalam pengalaman hidupku, apakah nafsu serakah akan harta dan kekayaan mengikis iman dan kepercayaanku kepada Tuhan? Ketiga, sejauh mana harta dan kekayaanku dapat berfungsi positif untuk mengembangkan hidup gereja? Selama masa krisis karena pandemi COVID ini, apakah aku mengalami kemunduran hidup rohani sehingga terjangkiti virus suam kuku? Lalu kira-kira mari kita sharing sama-sama. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan 1 minggu ke depan agar virus suam kuku ini tidak menyebar dan tidak melumpuhkan hidup rohaniku. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kita lihat bahwa saya yang sharing dulu ya. Kalau misalnya virus suam kuku, saya merasa saya juga mendapat teguran gitu ya. Suam kuku seakan-akan bawahnya, wah, udah enak online. Udahlah online aja, bisa online gitu kan. Udah bayang dari online gitu, bangun tidur ya gitu kayak, udah nggak apa-apa. Belum mandi, belum gosok gigi, udah yang penting pokoknya kita di depan TV. Kalau dalam sikap tubuh kita masih dalam posisi duduk, kadang-kadang nyalain aja yang penting TV-nya nyala sambil tiduran. Lama-lama ketiduran juga. Itu yang saya alami. Ya, jadi ternyata apa yang ini yang saya alami ya. Virus suam kuku ini terjadi juga gitu ya. Dan makin lama juga kayaknya pelayanan kayaknya udah lebih mundur gitu ya. Ketika dia disuruh membawakan firman atau udahlah ntar lagi aja atau yang lain aja deh gitu kan. Jangan saya gitu kan. Nah, Bapak Ibu, saya pada waktu itu mungkin saya juga mengalami hal ini. Saya pernah sharing ketika saya mengalami yang namanya kemunduran juga dalam pelayanan, dalam ibaratnya api Roh Kudusnya mulai padam gitu ya. Kenapa? Karena saya mengalami banyak hal dari kehilangan orang-orang yang saya kasihi waktu itu. Waduh, sampai-sampai saya seakan-akan memang pada saat itu saya seakan mutung sama Tuhan. Terus tapi saya bersyukur saya tuh masih membaca kitab suci secara rutin. Nah, saya membaca kitab suci secara rutin setiap hari bacaan liturgi. Dan pada satu saat itu memang saya sangat-sangat tersentuh bahwa bacaan itu berbicara tentang hamba yang setia. Hamba yang setia itu hamba yang seperti apa? Hamba yang tetap melakukan pekerjaannya meskipun tuannya nggak ada di rumah.
Dan saya lihat bahwa ternyata, oh, hamba yang setia itu, apa sih tugasnya? Memberikan makan tepat pada waktunya. Dan memang dalam perjalanan saya tuh, ketika saya diminta pewartaan, saya pernah tolak gitu ya. Kak, saya nggak mau. Saya pernah tolak gitu ya. Tapi karena agak persisten gitu ya, agak itu. Jadi saya pada saat itu ketika saya membaca firman ini, saya agak ditegur bahwa saya harus memberi makan. Ya, memberi makan tepat pada waktunya lagi. Jadi saya mulai berdoa, dan di dalam doa-doa itulah saya mulai merasakan Tuhan yang menyapa saya. Dan saya mulai dikuatkan ketika banyak sharing-sharing dari beberapa teman-teman bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik dalam kehidupan. Dan saya baru mulai kembali aktif melayani dalam pewartaan, memberikan firman. Baru akhir-akhir ini saya terima. Dan memang sih, ketika kita berpikir tentang pandemi COVID-19, kita mikirnya apa ya? Besok mau makan apa? Dan gimana ngurusin portfolio kantor gitu ya? Tutup buku ini plus apa minus gitu ya? Dan itu sesuatu yang mungkin akan kita alami gitu ya. Tetapi satu hal yang saya pahami bahwa pada malam hari ini pun kita pahami bahwa kekayaan itu tidak memberikan kita suatu sukacita yang sejati. Tetapi ketika saya membawakan firman, ketika saya sharing gitu ya, apalagi saya ketika menjelaskan kitab suci, itu serasa seakan-akan ada kobaran-kobaran gitu ya. Dan di situ saya merasa memang tugas saya seperti itu. Setelah saya memberikan firman pun, ada perasaan sukacita yang nggak bisa dijelaskan dan tidak bisa dijabarkan bahwa ada sebuah penghargaan yang diberikan Tuhan kepada saya. Dan tentunya ada peneguhan-peneguhan juga dari Tuhan. Dan bagaimana saya terus belajar ya. Dan ini intinya bahwa kita pahami ketika kita mengalami hal-hal yang mundur gitu ya, Tuhan itu selalu mengetuk pintu loh Bapak Ibu. Entah itu dari sahabat-sahabat kita, entah itu dari teman-teman kita dalam sepelayanan, mereka akan memberikan sebuah semangat gitu ya. Seakan-akan Yesus itu sendiri mengunjungi kita dan memberikan teguran itu melalui sahabat-sahabat kita. Dan tentunya kita pahami bahwa Yesus itu sangat-sangat sabar. Ya, ketika kita lagi mungkin dalam posisi mau bertobat itu kan seringkali apa sih kita rasakan? Perasaan nggak layak. Kadang-kadang seperti itu. Ya, tetapi kita pahami Yesus itu sangat-sangat mengasihi kita semua. Bahkan bayangkan ya, Yesus itu sampai mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Artinya apa? Saya ini berharga di mata Tuhan. Sampai Tuhan itu benar-benar mengunjungi saya, hadir dalam kehidupan saya, menyapa saya dengan teman-teman saya, melalui teman-teman saya dalam sepelayanan. Dan Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang harta ya, wah, pasti kita harus berbicara tentang bagaimana Anda itu memakai apa yang Anda miliki untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Bukannya untuk diri saya, tetapi belajar untuk memiliki pola pikir bahwa segala sesuatu di dunia itu sementara. Segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Bagaimana saya bisa menjadi bendaharanya Tuhan, mengolah semuanya itu untuk kebaikan-kebaikan. Tentunya dalam masa-masa pandemi ini
Kadang-kadang membantu orang itu kadang-kadang itu ada yang bikin jengkel gitu ya. Tetapi ada seorang sahabat gitu ya, tiap kali minta pertolongan gitu. Tapi ketika saya pikir bahwa ya ini lagi masa pandemi COVID-19, apa yang bisa saya bantu untuk sahabat-sahabat saya belajar untuk merelakan apa yang saya miliki, untuk berbagi, menjadi seperti orang Samaria yang baik hati itu. Kenapa? Tentunya kita percaya ketika kita memberi itu pasti kita nggak akan berkekurangan. Kenapa? Karena pasti Tuhan akan memberkati kita. Jadi Bapak Ibu, nah itu sharing dari saya. Ya, sharing dari saya. Nanti yuk, mari. Siapa nih yang mau men-sharingkan? Dari boleh yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, atau langkah-langkah apa kira-kira supaya kita tuh nggak suam-suam kuku. Dan tentunya kita satu hal ya, karena kita mau menyoroti Yesus itu sebagai sahabat bagi orang yang mau bertobat. Tentunya di sini semua para ketua lingkungan. Jadi belajar untuk menjadi seperti Yesus menurut saya. Terus mengetuk, terus mengetuk, terus mengetuk. Jangan pernah lelah. Itu yang saya lakukan ya. Walaupun kadang-kadang pikir-pikir ditolak gitu ya, nggak sibuk apa. Nah, terus ketuk, terus japriin itu sahabat-sahabat kita. Yuk ikut ini, ajak mereka terus. Dan itu yang perlu kita lakukan. Belajar untuk memiliki kesabaran. Sabar untuk mereka pada saat itu ya boleh dibilang mereka seperti jemaat-jemaat di Laodikia. Mereka buta, mereka nggak bisa melihat. Artinya apa? Saudara dan saya itu harus menjadi mata mereka untuk menuntun mereka. Nah, belajar untuk menjadi sahabat mereka yang yuk kita sama-sama ikut PI, yuk kita sama-sama berdoa. Ketika mereka perlu doa, kita doakan. Ya, belajar untuk menjadi Yesus yang terus mengetuk mereka. Suatu saat saya yakin setiap kebaikan-kebaikan yang kita tabur atau kita perbuat untuk sahabat-sahabat kita pasti akan membuahkan kebaikan untuk sahabat-sahabat kita juga. Mungkin Bro Bambang mau sharing? Suam-suam kuku nggak Bro Bambang? Boleh Bro, saya sharing nih ya. Ini memang kebetulan tema BKSN yang minggu keempat ini bukan hanya menampar saya, tapi menghajar saya mungkin. Jadi kebetulan kalau di Wahyu ini kan diceritakan mengenai jemaat di Laodikia itu kan mengenai harta. Ya, saya mungkin belum sampai punya harta banyak, tapi saya mungkin kita sebagai manusia itu kan pasti punya masalah ya. Baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam kehidupan. Biasanya itu yang saya alami adalah suam-suam kukunya begini. Ketika saya lagi berhadapan dengan masalah atau apa, itu saya selalu berusaha untuk melekat dengan Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya bisa dibantu begitu. Tapi ketika saat mungkin kita sedang angin sepoi-sepoi, pada saat tidak ada masalah, tenang-tenang aja, itu biasanya godaannya itu paling besar. Ya, kita jadi kita mau ini jadi males gitu, jadi nggak semangat gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi sedang ada masalah atau apa, itu kayaknya kita getol banget cari Tuhannya tuh benar-benar gitu kan. Nah, ini yang suam-suam kuku yang saya alami itu masih terjadi. Dulu saya pernah sebelum saya dibaptis tahun 2016. Sebelum dibaptis itu saya selalu mempertanyakan kenapa perlu dibaptis gitu. Toh nanti saya masih akan bisa berbuat dosa lagi, kesalahan lagi. Saya pikir nanti saya mau baptis nanti pada saat saya sudah minim dosa. Pada saat saya mungkin udah nggak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak baik atau apa gitu. Tapi ternyata
salah pikiran seperti itu. Jadi walaupun saya sudah dibaptis pun, saya masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi ada tapinya. Saya mungkin masih bisa cepat balik. Artinya bisa mungkin melalui dengan komunitas-komunitas ya, teman-teman yang ada di sekeliling kita itu, melalui dia kadang-kadang kita bisa dapat ditegur secara halus, dan kita bisa langsung balik lagi gitu. Oh ya, saya salah ya begini ya, saya salah ya begitu ya. Jadi itu buat saya jadi lebih cepat kembali lagi kepada Tuhan. Nah, itunya kalau jadi itu yang buat saya sadar. Jadi apa namanya? Dan satu lagi yang tadi Bro Matthew bilang bahwa Tuhan itu super sabar, itu betul sekali. Karena setiap kali kita berbuat dosa, kita mohon pengampunan, kita bertobat, Tuhan selalu membuka pintu buat kita untuk bertobat. Dan besok kalau misalnya kita jatuh lagi, selalu Tuhan sabar menerima kita untuk mohon pengampunan kepada Dia. Itu yang rasanya kuncinya, Tuhan itu super sabar, bukan main sih. Maksudnya saya nggak tahu ya kalau Tuhan kita benar-benar perhitungan. Maksudnya Dia udah kasih kesempatan kita berapa kali untuk bertobat, tapi kita tetap nggak apa ya, nggak sungguh-sungguh. Rasanya mungkin udah ini ya, kita udah nggak selamat lah gitu. Rasanya itu. Nah, kemudian juga kondisi pandemi lah ya. Kondisi pandemi ini memang ya buat ada sedikit penurunan ya. Mungkin seperti tadi Bro Matthew ada cerita mengenai misa online gitu. Ya saya juga sementara ini masih misa online. Ya mungkin penurunannya ya paling saya mungkin bangunnya, karena itu malam minggu kan, minggu pagi saya bangun rada siang, jadi kurang persiapan. Begitu bangun ya cuci muka apa segala macam, sikat gigi, baru ikut misa gitu. Tapi kalau kita ke misa online kan kita persiapan, mandi dulu, siap dulu, sarapan dulu, baru langsung pergi ke gereja gitu. Rasanya itu ya mungkin memang ada sedikit penurunan kualitas sih. Gitu Bro Matthew. Iya, Itu terima kasih Bro Bambang. Bagus ya ya. sharingnya. Berarti satu lagi tuh kita dapat sebuah pencerahan. Jangan pernah menunda-nunda untuk bertobat. Ya, itu dia tadi sharingnya lumayan bagus. Ya, Tuhan itu sabar, tetapi jangan pernah menunda-nunda. Kita nggak tahu waktu Tuhan itu kapan. Ketika Anda bertobat, Anda berubah, Anda mulai mendekat kembali kepada Tuhan, tangan Tuhan selalu terbuka untuk Anda. Amin ya. Boleh kita dengarkan sharing lagi yuk. Siapa yang mau berbagi? Coba kita lihat. Bu Sukawati mungkin ada sharing? Bisa sharing tentang Ya, suam-suam kuku? ya. Ini saya alami pada anak saya. Jadi biasanya itu dia suka ke gereja waktu sebelum pandemi. Begitu pandemi dia diajak nggak mau. Jadi ada penurunan kualitas dalam imannya. Sedangkan yang kecil itu ciciknya ya, yang anak-anak saya juga. Kalau yang kecil masih mau. Jadi dia kalau saya ajak ke gereja dia mau. Jadi merasa ada anakku yang besar ini suam-suam kuku. Jadi ada penurunan imannya. Jadi dia merasa nggak mau mah katanya. Males nanti aja kalau udah selesai pandeminya. Jadi saya menunggu kapan itu kan lama. Jadi memang alasan karena dia malas. Ya, saya nggak bisa apa-apa karena kan nggak bisa memaksakan juga untuk ke gereja. Jadi apa kira-kira tuh yang Ibu Sukawati lakukan tuh? Jadi saya doakan. Nah, biar dia itu mendoakan. artinya tergerak untuk mau ke gereja. Tapi sampai saat ini belum ada kemajuan, belum ada perubahan. Ya, nggak Jadi apa-apa. imannya masih suam-suam kuku. Suam-suam kuku ya, Jadi nggak ada apa-apa nanti penurunan. didoakan ya, nanti seperti Ya. Santa Monica yang mendoakan Santo Agustinus ya, terus mendoakan anaknya.
Ya, terima kasih Bu Sukawati. Mungkin ada yang mau sharing lagi, satu orang lagi? Boleh. Ada yang mau sharing, satu orang lagi? Boleh saya kasih kesempatan satu lagi? Mungkin Cilauren? Atau siapa? Saya Pak Oh, Bu Yoke. Pak Yuk, Bu Mepri Yoke. ya. Boleh, yuk, Bu Yoke. Eh, hari ini kebetulan saya sebelum BKSN, saya ada WA dari teman aktivis gereja malah. Beliau WA, tapi WA-nya itu 1 jam setelah saya sampai rumah. Yang saya rasakan inilah saat tadi itu saya sempat suam-suam kuku. Maksudnya WA-nya beliau ternyata cerita kalau beliau ini sedang dalam kesulitan, takut dipecat, besok mau diperiksa karena akhirnya beliau cerita bahwa dia pakai uang kantor, terpakai uang kantornya sehingga karena dia kena uangnya itu terpakai untuk membayar online, pinjaman online. Nah, nominalnya buat saya sih cukup besar, tapi beliau bisa bilang, saya udah keliling kemana-mana Bu Yoke, boleh nggak Bu Yoke pinjamkan saya, nanti saya cicil gitu kan. Saya rasakan inilah suam-suam kuku saya. Saya ada sedikit memang dana, tapi itu untuk keperluan anak saya yang saat ini sedang magang untuk skripsinya. Dia harus kos ke Cilandak, daerah Cinere sana, terus harus bayar kos, kebutuhan hidupnya, makan, transportasi, dan lain-lainnya kan perlu dana juga. Sedangkan magang belum dapat salary kan, baru berapa hari. Saya akhirnya doa, Tuhan, saya mau kasih nggak ya? Saya mau kasih, tapi nanti anak saya kan juga perlu. Saya juga nanti buat saya ke kantor juga perlu, saya makan juga perlu, keluarga juga perlu. Tuhan, perkenankan saya bantu nggak? Tolong kasih saya jawaban. Akhirnya saya tunggu sampai 15 menit. Saya kayak ada yang tergerak, ya udah kamu kasih, meskipun nggak sebesar apa yang dia minta. Karena besok itu mau dipecat, dia kalau besok nggak mengembalikan uang kantor, ketahuan, dia pasti akan dipecat. Anaknya masih kecil-kecil. Terus akhirnya saya dengan gampangnya, Ibu, saya nggak bisa kasih semuanya, tapi saya bisa kasih hanya sedikit, supaya sedikit meringankan aja gitu kan. Terus ibunya bilang, saya minta nomor rekening. Akhirnya saya kasih, beliau juga akhirnya buat nanti buat bayar malam hari ini, Bu. Kalau saya nggak bayar hari ini, saya akan dikejar-kejar, Ibu. Nah, itu yang saya rasakan suam-suam kukunya. Saya nggak berkobar-kobar untuk berbagi atau menolong orang yang sedang kesusahan. Suatu saat mungkin saya akan suatu saat mempunyai kesulitan yang lebih dari ibu itu. Mungkin Tuhan akan hari ini malam ini ketuk hati saya supaya saya mau berkorban dan mau nyata menjadi saksi Kristus. Dan saya baca di sini Tuhan itu nggak akan memberikan nggak akan kasih kekurangan kita saat kita mau berbagi dengan orang yang mau menjadi pelaku firman. Tapi mungkin buat saya ini hal yang spesial. Tapi mungkin buat Bapak Ibu ini nggak ada artinya ya. Tapi buat saya ini iman saya terketuk hari ini. Saya nggak boleh lagi egois. Saya nggak boleh mempertahankan keduniawian saya
sekalipun saya nggak berlebihan, tapi minimal saya juga bisa merasakan penderitaan atau kesusahan orang lain. Karena suatu saat belum tentu saya akan di zona nyaman ini, nggak akan saya nggak akan bisa seperti ini selamanya. Pasti Tuhan akan kasih pencobaan-pencobaan yang lain, dan Tuhan pasti akan kasih jawaban yang lainnya gitu. Mungkin itu aja sih Pak Matthew. Ya, terima kasih ya Bu Yoke ya, bahwa Bu Yoke bisa memahami bahwa berbela rasa untuk sahabatnya, dan kita harus belajar untuk nggak suam-suam kuku untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, ya terima kasih Bu Yoke untuk sharingnya ya. Tunggu saya lihat, apakah masih ada yang mau sharing? Ada Bu Lili nih, Bu Lili mau sharing nggak? Satu lagi deh, masih ada 2 menit lagi. Selamat malam. Sorry, saya terpaksa dari tadi cari signal, akhirnya ya udah deh ke toko kopi sebelah deh. Dapat ujungnya juga. Maaf ya, kayak gitu. Sebenarnya mau sharing apa ya? Sebenarnya karena saya sempat yang ngikut agak belakangan ya. Tapi yang saya mau sedikit membagikan adalah bahwa Tuhan tuh di pertemuan yang keempat ini, saya juga minta maaf sama Matthew, harusnya saya yang membawa, tapi ada keadaan emergensi yang saya akhirnya saya nggak bisa membawakannya. Ya, saya thank you sama Matthew yang sudah menggantikan saya ya. Thank you ya, Bu Matthew juga pulangnya juga agak terlambat ya, dan selamat buat papanya yang sudah dibaptis ya. Iya, makasih. Ya, gitu. Jadi gini, saya merasa bahwa Tuhan tuh menjadi sahabat saya dalam pertobatan adalah ternyata Tuhan tuh selama ini yang berinisiatif mengajak saya bertobat kayak gitu. Misalnya nih, ketika saya ini rencana mendadak harus pulang ke Pontianak, sebenarnya bukan jadwal saya pulang, seharusnya adik saya yang pulang, tapi akhirnya dia nggak bisa pulang, jadi saya terpaksa pulang untuk menemani mama kontrol. Nah, ada sih rasa jengkel, saya kan udah mau janji, mau ini, mau itu, kayak gitu, tapi ternyata Tuhan tuh membuka mata saya bahwa ternyata saya pulang kali ini, justru saya mengalami suatu pertobatan yang luar biasa. Dan saya merasa pertobatan itu malah saya ditemenin oleh inisiatifnya itu muncul dari Tuhan. Karena kenapa? Seharusnya saya nggak pulang, tapi ini karena inisiatif dari Tuhan, jadi saya diharuskan untuk pulang. Terus terang aja, karena mama udah cukup rentah ya akhir-akhir ini, jadi mungkin kita juga ada pandemi, ada segala macam, jadi kadang-kadang membuat anak-anaknya agak emosi, karena dia juga baru dapat stroke dan dia mengalami drop yang cukup banyak yang dia belum bisa terima, dan anak-anak juga akhirnya juga kepancing emosi. Nah, termasuk saya. Jadi saya ketika disuruh pulang tuh ada rasa segan, karena aduh, baru anak selesai dari positif, ini datang lagi saya harus hadapin yang kayak begitu. Tapi sampai di sini Tuhan membuka saya, pertobatan adalah ketika saya sampai di sini, melalui mama saya mengalami suatu pertobatan bahwa suam-suam kuku tuh tidak benar. Jadi saya kalau datang dengan hati yang setengah-setengah, itu problem yang saya hadapin tuh banyak banget kayak gitu. Mau ke dokternya udah janji, tiba-tiba dia operasi, mama yang saya angkatnya
Dia kan jalan juga udah nggak terlalu mulus, akhirnya jengkel lagi kayak gitu. Ya udah, Matthew, ini kan udah hari Selasa kemarin. Saya kan besok mau itu, saya bercoba untuk coba deh saya mau tes jaringan nih, besok saya bisa nggak ya kayak gitu. Saya tes jaringan juga putus sambung nggak ya. Akhirnya malamnya ya sudah Tuhan, saya bilang sama Matthew tolong backup saya ya kayak gitu. Nah malamnya saya cuma berdoa sama Tuhan. Besok saya mau ke dokter, bikin saya emosinya nggak terlalu kayak gimana, biar saya bisa menghadapinya. Nah malamnya saya tuh merasa benar-benar, loh selama ini saya berdoanya tuh suam-suam kuku. Suam-suam kuku adalah seperti yang Matthew tadi ngomong. Terus terang aja, saya sampai sekarang belum pernah ikut gereja offline. Alasannya adalah karena takut pandemi. Nanti ketemu, nanti terima hosti, pasturnya waktu ngomong hostinya ditutup nggak, inilah itu parnonya kayak gitu. Jadi makan. Tapi sudah makan di restoran sama teman-teman. Apa bedanya kayak gitu kan? Nah tadi pagi sebenarnya kan kita nggak boleh ikut gereja ya, karena gereja di sini. Tadi pagi saya sama saudara diajak, ini saya ada tugas nih, dia bilang. Tapi kan saya bukan biduk di sini, emang saya boleh? Udah saya selipin aja, karena saya lihat kamu emosi banget bahwa mama juga marah-marah gitu. Pergi terima hosti aja deh katanya. Mungkin iya nih udah 2 tahun. Akhirnya tadi pagi saya diizinkan lah sama Tuhan untuk terima hosti. Nah sesudah terima hosti, saya tuh merasa ya, saya hanya berlutut dan menangis saja. Kamu tuh ya kemana-mana ke temen masih berani makan di restoran, tapi ke rumahku yang kamu bilang itu adalah saya, kamu nggak berani kayak gitu. Ternyata kamu lihat dong di sini, fine-fine aja kan kamu terima ekaristi segala macam. Nah itu saya merasa bahwa ternyata online aja suam-suam kuku itu nggak cukup kayak gitu. Jadi Tuhan tuh menunggu saya, benar-benar menunggu saya sampai momen yang Matthew juga bisa bantu saya pun sudah menyerah, dan ternyata malam ini tetap saya nggak bisa dapat internet. Tapi saya tanya ke hotel, itu sebelah ada warung kopi kayak gitu, rame-ramenya, Bu, nanti dari jam 8 udah sepi, boleh nggak saya izin ke sana? Ngapain Bu, jam 8 ke sana? Saya mau pinjam wifi-nya aja, boleh nggak? Bayar nggak apa-apa deh, saya pinjam. Oh nggak apa-apa, ke sana aja jam 8. Nah itulah bonusnya itu pagi saya terima Ekaristi dan saya bisa ikut walaupun sudah menjelang. Jadi saya merasa bahwa ini semua inisiatif muncul tuh bukan dari saya. Saya yang suang-suang kuku benar-benar, tapi Tuhan yang selalu mengingatkan saya bahwa ini segala macam yang duniawi ini seperti umat di Laodikia ini, bahwa kamu tuh mengejar kekayaan tuh nggak ada gunanya. Ini kekayaannya tuh ada pada saya. Kamu mau berpakaian putih pun nggak ada gunanya, karena kekudusan itu tuh ada pada saya juga kayak gitu loh. Jadi benar-benar malam ini saya merasa banget bahwa saya dibukain pintu, bukan saya yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari saya. Benar-benar saya nggak ada kepikiran bahwa saya bisa diizinkan untuk mengikuti ekaristi di gereja yang saya nggak terdaftar, saya bukan umatnya, saya bukan segala macam. Ternyata saya bisa ekaristi dan membuat itu saya lebih tenang. Jadi ya saya setuju dengan dengan Matthew bahwa BKSN tahun ini benar-benar membuat saya merasakan bahwa Tuhan benar-benar sahabat saya. Ketika pertemuan kedua juga saya merasa bahwa sering membaca tentang Tuhan hadir kepada Marta dan Maria. Lazarus meninggal, Tuhan nangis loh. Yesus nangis loh. Tapi ketika dia disalibkan, dia sendiri yang menderita, dia nggak nangis loh. Dia kehilangan orang yang dia sayangi, dia nangis loh kan. Dia menemani Marta dan Maria untuk nangis. Padahal ketika dia
disalibkan di kayu salib, itu lebih sakit loh, tapi dia nggak nangis. Jadi dia benar-benar hadir sebagai sahabat dalam bulan kitab suci itu buat orang yang keputusasaan, buat orang yang kehilangan, buat orang yang suam-suam kuku, dia hadir, benar-benar saya merasakan kehadiran dia untuk tema dari bulan kitab suci ini. Dan saya kembali lagi merasa bahwa lalu sesudah saya merasakan Yesus hadir sebagai sahabat saya, saat ini saya tinggal 3 hari, 4 hari lagi di sini, saya akan berusaha menjadi sahabat bagi mama saya. Saya nggak akan berusaha tidak terlalu merasakan pressure dari dia, karena saya adalah sahabat dia. Saya bukan anak dia lagi yang menuntut segala macam untuk dia, tapi saya benar-benar melangkah sebagai sahabat dia. Saya rasa saya pun merasa lebih nyaman ya untuk melewatin. Dan mama juga rasa mungkin lebih nyaman kalau dia punya seorang sahabat yang dia bisa curhat daripada anak yang taunya cuma nasehatin aja, ngomelin aja, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Rasanya itu yang bisa saya sharingkan malam ini. Terima kasih, Matthew. Ya, terima kasih Cilili. Wah, dapat insight baru lagi itu. Ya, teman-teman, ternyata tuh Tuhan itu luar biasa keren ya. Pasti Tuhan itu kan seperti ini kata mengetuk, bahkan nggak cuma mengetuk, dia langsung terjun sampai bisa ekaristi gitu ya. Wah, keren banget itu. Nah, teman-teman, saya yakin teman-teman pasti punya pengalaman ya, mungkin teman-teman juga mengalami masalah suam-suam kuku ini ya, pasti kita merasakanlah efeknya dari keadaan seperti ini. Tapi mari kita sama-sama belajar ya, kita mulai mengambil sebuah tindakan ya, sebuah tindakan apa yang akan saya lakukan ke depannya supaya kita ini nggak lagi suam-suam kuku ya. Jadi Tuhan mau kita itu menjadi pribadi-pribadi yang berkobar-kobar. Berarti kalau dekat dengan Tuhan itu pasti panas. Nah, kalau panas artinya apa? Saudara dan saya akan bisa menyembuhkan orang-orang. Kalau dingin, saudara dan saya bisa menjadi pendamai, membawa kesejukan. Itu yang mau Tuhan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus, supaya apa? Supaya menjadi penuh semangat dan juga menjadi pribadi yang pembawa damai, ya, menjadi sahabat bagi mereka orang-orang yang mau bertobat. Nah, jangan pernah lelah untuk mengetuk mereka, ya, teman-teman. Pekerjaan Yesus itu adalah mengetuk. Nah, ketika kita sudah buka pintu, Yesus sudah hadir kepada kita. Nah, giliran kita, bagaimana kita belajar untuk mengetuk pintu teman-teman, sahabat-sahabat kita. Yuk, mari kita belajar seperti Yesus yang selalu sabar. Meskipun kadang-kadang kita bakal ditolak. Pasti kita akan ditolak. Ini tapi jangan pernah jemu-jemu. Karena Tuhan sabar. Kita belajar satu nilai kehidupan, yaitu sabar terhadap mereka yang mau bertobat ini. Kenapa? Seperti yang saya katakan, ketika orang mau bertobat mungkin ya mereka kan masih seakan-akan nggak tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi kita inilah yang menjadi sahabat mereka, menolong mereka, membantu mereka untuk mereka bisa pada akhirnya Yesus juga makan bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita. Nah, ya. Mari kita memanjatkan wujud-wujud doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap rahmat-rahmat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sabar di dalam kehidupan kami. Engkau sabar menantikan kami, Engkau senantiasa aktif, Engkau senantiasa berinisiatif di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu membuka tangan-Mu selebar-lebarnya. Engkau menantikan kami untuk hadir dekat kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan,
ketika kami mengalami yang namanya suam-suam kuku. Dan biarlah Tuhan, api Roh Kudus-Mu boleh Engkau terus kobar-kobarkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada malam hari ini kami boleh merasakan pertobatan, merasakan perubahan dalam cara pandang kami, dalam berpikir kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Sehingga kami percaya Engkaulah emas yang telah dimurnikan, Engkaulah harta yang tak ternilai di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh memahami itu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi penuh berkobar-kobar dan penuh dengan semangat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Amin ya Bukan Tuhan. doa kami ya Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang mau memanjatkan intensi doa. Bapak dalam surga, kami juga mau berdoa untuk pastor paroki kami, Pastor Andre, Pastor Andres, dan Pastor Anto. Biarlah Engkau memberikan rahmat kasih-Mu, rahmat kesehatan, sehingga mereka pun boleh Engkau penuhi dengan rahmat Roh Kudus, sehingga mereka pun boleh bernyala-nyala, berapi-api, dan berkobar-kobar untuk tetap setia di dalam panggilan mereka, sehingga mereka boleh memberikan teladan-teladan yang baik kepada kami dalam menggembalakan kami, sehingga mereka pun boleh menampilkan wajah Engkau senantiasa, sehingga kami pun boleh semakin dekat kepada Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Karena doa kami ya Tuhan. Panjang pagi sampai malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami dan menuntun kami pada malam hari ini bersama dengan saudara-saudara terkasih kami. Kami bisa mengetahui bahwa Engkau saat ini benar-benar hadir untuk menyentuh hati kami, dan Engkau jadikan kami sebagai saksi Kristus serta pelaku firman. Pada kesempatan malam hari ini, kami juga ingin berdoa khusus untuk pelayanan misionaris Romo Anto yang ada di pedalaman Kalimantan. Saat ini, beliau sedang melakukan hal-hal baik, yaitu mengembalikan orang-orang sekitar Dayak yang baru saja dibaptis, dan saat ini dalam peletakan batu pertama untuk mendirikan kapel. Berkatilah juga Ibu Ningsih yang telah berdonasi untuk pembangunan kapel di sana, dan perjalanan-perjalanan untuk mengirim material di sana, meskipun dengan susah payah. Semoga kapel itu memang benar-benar terjadi dan berdiri untuk kebaikan-Mu Tuhan. Berkatilah mereka yang terjun dan melaksanakan ini semuanya Tuhan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Doa Tuhan. kami Tuhan. Bapak yang Maha Baik, tak lupa juga kami mau mendoakan para pemimpin pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, biarlah rahmat kebijaksanaan boleh Engkau turunkan atas mereka, sehingga mereka boleh memimpin kami dalam menghadapi pandemi ini dan membawa kami keluar dari pandemi ini, dan biarlah mereka pun boleh memiliki rasa bela rasa, mengutamakan kesejahteraan rakyat kecil, sehingga kesejahteraan dan kedamaian
boleh kami rasakan bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah Bapa kami di dalam surga, doa-doa yang kami panjatkan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah hadir dari awal pertemuan ini. Engkau tahu seluruh apa yang hendak kami utarakan. Dan kami percaya Engkau telah mengetahui semuanya itu. Dan terima kasih Tuhan, dan biarlah semua doa-doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita doakan doa penutup bersama-sama. Allah Bapa, sumber kasih sejati, puji syukur kepadamu karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini. Tuntunlah kami dengan kebijaksanaan-Mu agar kami mampu mendengar Engkau yang mengetuk pintu lewat sabda-Mu. Dan mampukanlah kami untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus. Doa ini kami mohonkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya.